Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 42 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 4 Desember 2021 dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 10 mengatakan, "Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dungi didokma maddokau, unang sahapi akkahata panurirangon nibukwon, ai jonokma tikkina." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang ketika hendak membeli sebuah buku, langsung melompat maju ke bab terakhir untuk mengetahui bagaimana ceritanya berakhir. Apakah Anda juga melakukan hal yang sama? Dalam renungan harian ini kita akan melompat ke pasal terakhir dari kitab terakhir di dalam Alkitab. Kata-kata terakhir umumnya dianggap penting dalam budaya kita. Selain menarik pada tingkat keingintahuan, secara umum diterima bahwa pernyataan terakhir mengungkapkan apa yang penting bagi orang yang mengucapkan kata-kata terakhir tersebut. Kita menerima Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, sebagai kebenaran bahwa Roh Tuhan yang hidup mengilhami mereka yang menulis Alkitab untuk menulis apa yang bermanfaat dan diperlukan untuk manusia yang rusak karena jatuh ke dalam dosa. Yohanes karena imannya kepada Anak Allah diasingkan ke Pulau Patmos. Di sanalah ia melihat juru selamat yang bangkit mengungkapkan apa yang ada di masa depan, mungkin dalam waktu dekat. Melalui serangkaian wahyu, ia menyembah juru selamat dan menantikan kedatangannya kembali seperti yang telah dijanjikan Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes merupakan salah seorang
dari lingkaran murid Yesus telah dipercayakan kepadanya untuk menjaga dan memelihara Maria, ibu Tuhan Yesus. Yohanes telah menjadi pemimpin penting di gereja mula-mula, di gereja Efesus. Yohanes mendapat penganiayaan dan beberapa orang menyebutkan bahwa dia selamat dari direbus dalam minyak dan kemudian diasingkan ke Pulau Patmos. Dia adalah satu-satunya murid Tuhan yang mati dengan wajar. Kristus Tuhan berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali dalam banyak kesempatan. Para malaikat pada saat kenaikannya menyatakan bahwa Yesus yang sama, ia akan datang kembali. Para rasul berkhotbah dan mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali, dan selama 2021 tahun, gereja Tuhan telah mengantisipasi kedatangannya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Wahyu pasal 1 ayat 7. Sekalipun demikian, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Demikianlah lebih dari seperempat isi Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru penuh dengan janji tentang kembalinya Yesus Kristus. Banyak referensi buku-buku Kristen tentang Alkitab berisikan nubuat tentang kedatangan Kristus yang pertama dan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang wahyu Tuhan kita telah ditulis di atas kertas, yaitu sebagai Alkitab, memastikan bahwa generasi mendatang, yaitu mereka yang mengikuti Kristus, akan mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Kata-kata ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan, Allah para nabi telah mengutus malaikatnya dan menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus dan segera terjadi. Tuhan kita telah berjanji bahwa Dia akan datang kembali segera. Janji kembalinya Juru Selamat kita tentu saja merupakan pengharapan bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang mengikutinya. Kita hidup dalam janji kedatangannya kembali untuk mengumpulkan kita kepada dirinya. Hendaklah kita masing-masing menegaskan kembali pilihan kita untuk mengindahkan peringatan ini, berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Tugas kita belum selesai. Ketika kita baru saja mendengar firman Tuhan, marilah kita lakukan dengan hidup benar, seturut kehendak Tuhan, menunggu Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali, sebab waktunya sudah dekat. Roh Kudus dari Tuhan kita selalu siap untuk menolong kita. Percayalah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, kepada orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong dan sinari dan terangilah hati kami, agar kami menunggu Tuhan Yesus untuk kedatangannya kedua kali, sebab waktunya sudah dekat. Tolonglah kami, agar tetap setia dan selalu terjaga menunggu-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 42 ayat 1.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.